Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Persesarmanto dengan NIM G2110479, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Ilmu Komputer, Prodi Sains Komunikasi. Tugas video ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Gege Yusuf Seran dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan alasan mengapa Ibu Kota Negara atau IKN dipindahkan ke Kalimantan, apa alasannya, dan kapan pemindahan IKN akan dilaksanakan. Perpindahan IKN ini memang sangat mengejutkan warga Indonesia. Namun pada zaman Bapak Insinyur Soekarno sudah merencanakan untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya atau Samarinda pada tahun 1950-an. Namun sampai saat ini Jakarta masih menjadi lokasi yang belum tergantikan. Insinyur Soekarno menilai tak ada kota lain yang mempunyai identitas seperti Jakarta, yang menjadi wadah tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Sebab di Jakarta banyak kisah monumental bersejarah bangsa, perjuangan hingga berkibarnya bendera merah putih. Munculnya bangunan-bangunan seperti Monumen Nasional atau Monas, Kompleks Senayan, dan Gelora Bung Karno atau GBK, menjadi bukti Insinyur Soekarno tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara. Pada tahun 1950-an, Bapak Insinyur Soekarno melirik daerah di Kalimantan Tengah sebagai ibu kota negara. Langkah ini dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan awal kota Palangkaraya sebagai simbolis. Tugu Soekarno itu diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 April 1957. Bapak Insinyur Soekarno sebenarnya tak berencana secara langsung memindahkan ibu kota, melainkan membagi beban Jakarta kepada kota ini. Menurut Bapak Insinyur Soekarno, Kalimantan mempunyai lokasi strategis karena bebas dari pusat gempa. Setelah pemantapan lokasi tersebut, belum ada kelanjutan mengenai prosesi pemindahan sampai pergeseran kepemimpinan dari Insinyur Soekarno ke Soeharto. Namun, pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo berencana memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan tahun 2021 sampai 2023 sebagai proses pembangunan, dan pada tahun 2024 Bapak Presiden Joko Widodo menargetkan upacara hari ulang tahun Republik Indonesia akan dilaksanakan di lokasi ibu kota negara baru. Lantas, apa alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara? Yang pertama yaitu penduduk di Jawa terlalu padat. Alasan utama pemindahan ibu kota negara ini adalah beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Survei penduduk antar sensus atau SUPAS pada tahun 2015 menyebutkan sebesar 56,56% penduduk Indonesia atau 150,18 juta jiwa terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara di pulau lainnya, persentase penduduk Indonesia kurang dari 10%, kecuali Pulau Sumatera yakni sebesar 22,1% atau 58,45 juta jiwa di Kalimantan. Presentasi penduduk Indonesia hanya 6,1% atau 16,23 juta jiwa. Di Sulawesi, presentase penduduk Indonesia sebesar 7,4% atau 19,56 juta jiwa. Lalu di Bali dan Nusa Tenggara penduduknya sebanyak 14,90 juta jiwa atau 5,6%-nya penduduk Indonesia. Sementara di Maluku dan Papua memiliki persentase paling kecil yakni 2,8% atau 7,32 juta jiwa. Yang kedua yaitu kontribusi ekonomi pada PDB. Alasan kedua pemindahan ibu kota negara adalah kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau produk domestik bruto atau PDB sangat mendominasi, sementara pulau lainnya jauh tertinggal. Bapak Jokowi ingin menghapuskan istilah Jawa sentris sehingga kontribusi ekonomi di pulau lain juga harus digenjot. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2020, kontribusi ekonomi terhadap PDB di Pulau Jawa sebesar 59%. Sementara pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 5,52%. Di Sumatera, kontribusi ekonominya sebesar 21,31%. Adapun di Kalimantan, kontribusi ekonominya sebesar 8,5% dengan pertumbuhan ekonomi 4,99%.
Adapun di Sulawesi, kontribusinya 6,33% dengan pertumbuhan ekonomi 6,65%. Lalu di Bali dan Nusa Tenggara, kontribusinya 3,6% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%. Kemudian di Maluku dan Papua berkontribusi sebesar 2,24% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,40%. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mutiara Sajarani Umam. Mutiara Sajarani Umam, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Salsabila yang telah memaparkan materinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutiara Syahrani Umam dengan NIM G2110241. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan lain dipindahkannya IKN ke Kalimantan, yaitu yang ketiga disebabkan oleh krisis air bersih. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tahun 2016, Jawa dan Bali mengalami krisis air yang cukup parah. Kondisi paling buruk yaitu di wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur. Hanya sebagian kecil Pulau Jawa yang mempunyai indikator hijau atau ketersediaan airnya yang masih sehat, yakni di wilayah Gunung Salak dan Ujung Kulon. Yang keempat yaitu konversi lahan terbesar di Pulau Jawa. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, Pulau Jawa mengalami konversi lahan terbesar di antara gugus pulau lainnya di Indonesia, yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan. Proporsi konversi lahan di Pulau Jawa mendominasi, bahkan mencapai 5 kali lipat dari Kalimantan. Lahan yang terbangun di Pulau Jawa pada tahun 2020 diprediksi sekitar 42,79%. Di Kalimantan, keterbangunan lahannya mencapai 9,29% pada tahun 2010. Proporsi lahan terbangun di Kalimantan diprediksi akan meningkat pada tahun 2030 menjadi 11,8%. Alasan lain terjadinya pemindahan IKN ke Kalimantan yaitu dikarenakan pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi. Pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jabodetabek. Pada tahun 2013, Jakarta menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia. Lalu pada tahun 2017, masuk peringkat ke-9 kota terpadat di dunia. Lalu yang terakhir dikarenakan oleh ancaman bencana. Meningkatnya beban Jakarta menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Bencana yang menjadi ancaman yaitu berupa gempa bumi, banjir, longsor, naiknya muka air laut, dan kualitas air sungai tercemar. Sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir sekitar 10 tahun, yaitu ideal kota besar minimum 50 tahun. Wilayah Jakarta terancam oleh aktivitas gunung api seperti Krakatau dan Gunung Gede yang berpotensi tsunami, Megatrus Selatan, Jawa Barat dan Selat Sunda, gempa darat sesar Baribis, sesar Lembang, dan sesar Cimandiri. Selain itu adalah tanah turun sekitar 35 sampai 50 cm selama kurun waktu 2007 sampai dengan 2017. Oke, kesimpulan dari penjelasan kami adalah pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan telah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, yang pembangunannya pun dimulai dari tahun 2021 hingga 2023 dengan target tahun 2024 selesai dan akan mengadakan upacara HUT Republik Indonesia di lokasi baru ibu kota. Alasan lain dipindahkan IKN pun adalah karena padatnya penduduk di Pulau Jawa, kontribusi ekonomi pada PDB, krisis air bersih, konversi lahan terbesar di Pulau Jawa, pertumbuhan urbanisasi yang tinggi, dan ancaman bencana di Pulau Jawa. Baiklah, itu dia penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atau dikoreksi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.